Pusingnya Sinteyong, 9 pemain terancam tak bisa bela timnas U23 Indonesia di Piala Asia U23 2024. Tom Heye dan Ragnar Oratmangun tiba, media Vietnam menyebut lini tengah timnas Indonesia jadi sempurna. Sinteyong pun optimis singkirkan Vietnam di kualifikasi Piala Dunia 2026, sebut Garuda unggul telak. Dan inilah dua pemain keturunan yang tertarik untuk memperkuat timnas wanita Indonesia. Manajer Arema FC Women heran PSSI rekrut pelatih timnas putri tanpa punya kompetisi. Berikut kami akan mencoba merangkum berita terbaru yang terhangat seputar timnas Indonesia. Simak kabar selengkapnya di kanal Berita Bola hanya untuk Anda. Ya, polemik terkait pemanggilan pemain ke timnas U23 Indonesia terus berlanjut. Sebelumnya ada Persija Jakarta dan Borneo FC yang keberatan melepas pemainnya ke skuad Garuda Muda. Terbaru ada PSSI Sleman yang masih harus memberikan sinyal belum akan mengirimkan Hoki Caraka ke timnas. Masalah utama tentu Piala Asia U23 2024 yang dilaksanakan tidak dalam kalender FIFA yang membuat klub punya hak untuk tidak melepas pemainnya. Selain itu di Liga 1 yang masuk fase krusial semakin membuat klub dalam posisi di atas angin dengan tetap menahan para pemain. Hal ini tentu jadi masalah bagi Sinteyong yang ingin membawa skuad terbaiknya di Piala Asia U23 nanti. Salah satunya akan ada tiket Olimpiade 2024 yang akan diperebutkan pada turnamen tersebut. Dan berkaca dari kualifikasi Piala Asia U23 2024 lalu, ada 23 pemain yang membela skuad Garuda Muda. Masalah kembali muncul karena Borneo FC dan Persija jadi tim yang mengirimkan cukup banyak pemain saat itu. Dari Borneo ada 3 nama yakni Dava Fasya, Fajar Fatur Rahman, dan Komang Teguh. Dan jika sesuai dengan komitmen awal, maka pelatih Peter Hoekstra tentu ingin semua pemainnya tetap berada di klub. Selain itu, tim pesut Etam saat ini dalam perebutan gelar juara yang membuat mereka punya alasan kuat terkait masalah tersebut. Selanjutnya Persija ada 5 pemain yang dikirimkan ke skuad Garuda Muda. Nama-nama seperti Rizky Ridho, Muhammad Ferrari, Rio Fahmi, Rayhan Hanan, dan juga Donitri. Dilema harus diterima oleh Ridho yang menjadi andalan di Persija dan kapten timnas U23 Indonesia. Dia harus mengambil pilihan tepat, apalagi tim Macan Kemayoran saat ini dalam posisi yang kurang menguntungkan di kompetisi. Dan terakhir tentu saja andalan di lini depan PSS yakni Hoki Caraka. Hoki baru saja mencetak gol kemenangan untuk tim Super Elja ketika menghadapi Bayangkara FC. Pelatih Risto Vidakovic sudah menegaskan bahwa dia cukup keberatan untuk melepas pemain berusia 19 tahun tersebut ke timnas. Alasannya mereka punya stok striker yang minim dan agenda di skuad Garuda Muda dipastikan cukup panjang. Nantinya timnas U23 Indonesia akan memulai pemusatan latihan pada akhir Maret dan akan bertanding di Piala Asia pada bulan April mendatang. Sebelumnya dikabarkan bahwa PSSI mengambil langkah dengan hanya memanggil maksimal 2 pemain setiap klub di Liga 1. Tapi klub tempat berkarir pemain timnas di luar negeri tentu berpeluang besar tetap menahan pemainnya di klub. Dan sejauh ini hanya Suwon FC yang siap melepaskan Pratama Arhan. Di sisi lain, media Vietnam mengakui lini tengah timnas Indonesia semakin sempurna seiring kedatangan Tom Heye dan Ragnar Oratmangun. Dan seperti diketahui, timnas Indonesia berpotensi kedatangan 2 pemain naturalisasi baru pada Maret mendatang. Kedua calon naturalisasi tersebut adalah Tom Heye dan juga Ragnar Oratmangun. Keduanya juga sudah pernah menyambangi tanah air pada November dan Desember lalu. Kini, bekas naturalisasi Heye dan Ragnar tengah dikaji oleh Komisi 10 DPR RI, tapi sekarang DPR tengah memasuki masa reses yang berlangsung sejak awal Februari sampai Maret mendatang. Kemungkinan besar rapat membahas naturalisasi kedua pemain ini akan dilaksanakan setelah masa reses itu berakhir. Di lain sisi, Heye dan Ragnar sudah mampu menarik perhatian dari calon lawan timnas Indonesia yakni Vietnam. Seperti diketahui, skuad Garuda akan bertarung melawan Golden Star Warriors dalam 2 laga pada ajang kualifikasi Piala Dunia 2024 zona Asia. Duel antar tim ASEAN ini akan berlangsung pada 21 dan 26 Maret 2024. Heye dan Ragnar diproyeksikan tampil membela timnas dalam laga tersebut. Hal itulah yang membuat nama mereka mendapatkan sorotan dari media Vietnam seperti The Tao 247. Dalam laporannya, media tersebut sangat mengakui kemampuan Heye dan Ragnar. Dan berkat permainan keduanya yang dinilai menawan, timnas disebut-sebut punya lini tengah yang apik. Ya, hadirnya Heye dan Ragnar dinilai menyempurnakan lini tengah yang dimiliki oleh tim besutan Sinteyong tersebut. Sejauh ini, lini tengah timnas dihuni oleh nama-nama beken seperti McLeod, Ivar Jenner, Witan Sulaiman, dan lain-lain. Bahkan beberapa pemain seperti Justin Hubner dan Sandy Wallace juga sempat mengisi pos tersebut. Ya, meski begitu Vietnam tetap diunggulkan jelang laga ini. Pasalnya tim besutan Philippe Itausier menempati peringkat kedua klasmen sementara grup F.
Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dengan 3 poin, sementara tim Merah Putih mendekam di posisi keempat klasmen sementara grup F dengan 1 poin. Sementara itu, pelatih timnas Indonesia Sinteyong tetap percaya diri dapat menyingkirkan Vietnam di kualifikasi Piala Dunia 2026. Sinteyong pun pede bahwa kualitas pemain Garuda jauh di atas Vietnam. Diketahui usai membawa timnas Indonesia lolos ke babak 16 besar Piala Asia 2023 di Qatar, kini Sinteyong punya tugas baru. Tugas itu adalah memimpin skuad Garuda berlaga di lanjutan putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dan menurut Sinteyong, Justin Hubner dan kawan-kawan memiliki gaya permainan yang lebih baik ketimbang rivalnya tersebut. Ya, meski PD bisa mengalahkan Vietnam, Sinteyong pun enggan jumawa. Ia pun menyadari bahwa Vietnam juga tim yang bagus, sehingga ia menekankan agar Garuda melakukan persiapan yang maksimal agar bisa meraih hasil terbaik kontra Vietnam. Nah, 2 pemain keturunan tertarik untuk memperkuat timnas wanita Indonesia. Kedua pemain tersebut adalah Noah Leatomu dan Estelle Loupati. Kabar itu diketahui dari salah satu unggahan akun Instagram Football Talent Asia. Noah Leatomu diketahui bermain untuk klub Belgia KRC Genk, sementara Estelle Loupati berseragam SC Telstar di Liga Belanda. Seperti diketahui, timnas wanita Indonesia memang tengah melakukan pembenahan. Selain akan kedatangan pemain naturalisasi, skuad timnas wanita Indonesia juga baru saja menggantikan posisi kepala pelatih tim. Ketua Umum PSSI Erick Thohir resmi memperkenalkan Satoru Mochizuki sebagai pelatih timnas wanita Indonesia yang baru di Menara Danareksa Jakarta pada Selasa kemarin. Erick Thohir pun menaruh harapan besar kepada sang pelatih. Sementara itu, manajer Arema FC Women Fuad Ardiansyah heran dengan keputusan PSSI yang memperkenalkan Satoru Mochizuki sebagai pelatih timnas putri Indonesia yang baru. Langkah federasi tersebut dilakukan di saat sepak bola putri di Indonesia sedang mati suri karena tidak dinaungi kompetisi nasional. Menurutnya ini menjadi ironi sebab kompetisi adalah tempat paling ideal untuk memilih komposisi para pemain. Seperti diketahui, Liga Putri Indonesia sudah berhenti bergulir sejak 2019 atau 5 tahun yang lalu. PSSI pun sempat menggaungkan akan menggelar kembali Liga Putri pada musim ini, akan tetapi wacana tersebut belum ada realisasi hingga sekarang. Meski kompetisinya mati suri, beberapa klub masih aktif berkegiatan, sebut saja Arema FC Women yang menyibukkan diri dengan mengikuti turnamen-turnamen antar daerah. Mengembangkan klub tanpa liga memberikan tantangan yang berat bagi Fuad dan timnya. Setidaknya, Arema FC Women berhasil bertahan dalam 5 tahun terakhir. Dan terlepas dari itu semua, ia tetap antusias menyambut baik kehadiran dari Mochizuki. Perekrutan pelatih asal Jepang tersebut menunjukkan adanya gelombang perubahan yang akan segera hadir untuk sepak bola wanita Indonesia. Ia pun berharap banyak bisa segera dilaksanakannya Liga Putri Indonesia yang digagas dan dikonsep selayaknya Liga 1 Pria. Ia pun berharap banyak bisa segera dilaksanakannya Liga Putri Indonesia yang digagas dan dikonsep selayaknya Liga 1 Pria.